Drama rekap suami pengganti episode 267-273. Dita dan Dion ditangkap polisi untuk penyelidikan kasus mamanya Selin. Dita kesal karena Ariana tidak bersalah dalam kasus mamanya Selin. Dita dan Dion lalu telepon Choky untuk meminta bantuan menyusun rencana agar mereka tidak diperkarakan polisi, tapi Choky menolak. Dion akhirnya diinterogasi terkait pengakuan saksi yang bilang kalau Dion masuk ke ruang kerja Ariana dan meletakkan parfum, tapi Dion mengelak. Dita dan Dion akhirnya dinyatakan tak bersalah. Keesokan harinya, Dion memasang penyadap di mobil Dante sementara Dita mengawasi agar tidak ketahuan Dante dan Selin. Mereka pun bisa mendengarkan percakapan Selin dan Dante soal uang 100 miliar yang dipegang Yuna. Di sisi lain, Riri mencabut uban niken dan menyerahkannya ke Galvin untuk membantu Galvin tes DNA. Sementara Galvin mengambil beberapa helai rambut Wijaya dengan bantuan hairstylist Wijaya. Setelah itu Galvin ke lab dan memberikan rambut kedua orang tuanya untuk dicek. Galvin lalu ketemu Ariana saat dia pulang jogging. Galvin curhat ke Ariana kalau dia mau tes DNA kedua orang tuanya. Galvin kemudian cerita ke Ariana kalau ada yang mencurigakan dari Justin, dan dia minta Ariana untuk mengenali Justin lebih dalam lagi. Choky mengambil alih surat yang dibawa Satpam untuk diberikan ke Wijaya. Karena penasaran, Choky membuka surat itu dan membaca isinya. Choky kaget setelah membaca isi surat itu yang tertulis bahwa DNA Galvin dan Niken cocok. Sedangkan DNA Galvin dan Wijaya tidak cocok yang artinya mereka bukan anak dan ayah kandung. Choky lalu memanfaatkan situasi itu untuk memeras Niken. Saka dan Galvin menemui Ariana di rumahnya. Galvin kerjasama dengan Saka untuk mengungkap siapa Justin sebenarnya. Saka berusaha meyakinkan Ariana bahwa Justin tidak sebaik itu. Saka menunjukkan foto Justin yang tengah bicara dengan orang misterius yang ternyata selama ini membuntuti Selin. Saka yakin kalau Justin ada hubungannya dengan kematian mamanya Selin. Saka juga mengingatkan Ariana soal proyeknya yang gagal karena campur tangan Justin. Galvin turut meyakinkan Ariana kalau apa yang dikatakan Saka adalah benar. Dalam hati, Ariana mulai terpengaruh dan membenarkan sikap Justin yang mulai berubah. Tapi dia tidak ingin percaya begitu saja dengan Saka dan Galvin. Riri mengajak Ariana makan siang bersama. Riri pun jujur ke Ariana kalau sejak awal dirinya memang bersekongkol dengan Selin untuk menjatuhkan Ariana. Ariana sangat terkejut dan tidak percaya. Riri mencoba meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Riri terus memohon-mohon sampai memegang tangan Ariana, tapi Ariana yang sudah kecewa sekali memilih meninggalkan Riri yang menangis karena rasa bersalahnya. Justin mendatangi Dinda di ruangannya sambil membawakan berkas-berkas dari notaris terkait pendirian klinik milik Dinda. Saat Justin izin ke toilet, ponselnya berbunyi. Karena ponsel Justin terus berbunyi, Dinda akhirnya mengangkatnya. Justin tidak mempermasalahkan Dinda mengangkat ponselnya. Tapi dia jadi panik dan gelisah saat Dinda memberitahu kalau orang bernama Kiara yang meneleponnya. Saat Yuna menunggu Tommy di luar kafe Jamais, ada sosok lelaki memakai hoodie hitam dan masker mendekati Yuna. Lelaki itu langsung membekap Yuna dan menyeretnya pergi. Di saat yang bersamaan, Selin dan Dante mau pulang, dan mereka melihat Yuna yang sedang berusaha keras melepaskan diri dari lelaki misterius yang menyeretnya itu. Dante langsung menghajar lelaki itu sampai tersungkur. Ketika dia membuka masker lelaki itu, ternyata itu adalah Choky. Dengan emosi Choky pun diseret ke kafe Jamais dan diinterogasi. Dante dan Selin kemudian membawa Choky ke kantor polisi. Berdasarkan keterangan dari Yuna dan Selin akhirnya Choky ditangkap atas tuduhan penyerangan. Choky lalu mencoba menghubungi Dion, tapi Dion tidak menanggapinya. Akhirnya Choky dipenjara. Selin kemudian menghubungi Justin, dan dia meminta Justin agar mengurus uang yang ada di tangan Yuna.
Selin tidak mau mengurus uang dalam jumlah sebanyak itu sendirian karena dia takut dengan resikonya. Justin pun menyanggupi permintaan Selin. Justin lalu bilang ke Yuna bahwa dia yang akan mengurus uang itu. Yuna yang percaya dengan Justin akhirnya mengirim uang itu ke Justin yang berjanji akan mengembalikan uang itu ke Selin. Teman Dion yang merekayasa hasil tes DNA Galvin memberikan hasil rekayasa dan hasil aslinya kepada Dion karena Choki tidak bisa dihubungi karena di penjara. Dion kaget melihat hasil tes DNA Galvin dan langsung merencanakan hal licik dalam otaknya. Wijaya menerima surat yang harus dia terima sendiri dari Satpam. Saat itu ada Galvin di sana. Wijaya membuka surat itu dan kaget ternyata hasil tes DNA asli dia dengan Galvin tidak cocok. Wijaya meminta Galvin hubungi rumah sakit untuk mengonfirmasi soal hasil tes DNA itu. Dan ternyata hasilnya benar. Galvin bukanlah anak kandung Wijaya. Wijaya dan Galvin langsung konfrontasi Niken soal itu. Namun, bukannya menjelaskan, Niken malah kabur dari rumah. Di Kusuma Group, para karyawan menatap Saka dengan aneh. Ternyata Saka dibebas tugaskan dari tanggung jawab pekerjaannya dan akan melakukan pekerjaan administrasi di kantor pusat. Dita dan Dion tampak senang melihat Saka yang menghancurkan dirinya sendiri. Sedangkan Saka tidak terima. Saka langsung menghubungi Kusuma dan Anjani. Namun tidak ada jawaban. Lalu, bagaimana nasib Saka selanjutnya? Saksikan terus drama rekap suami pengganti di dapur Verona ya.